serius dengan kebaikan, tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran. Tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran. Orang-orang itu tidak pernah serius dengan kebaikan. Tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran. Mereka cuma main-main, memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan. Kesadaran waktu, kesadaran vaksin ini, kesadaran wagyu. Tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran. Mereka cuma main-main, memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan. Memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan. Jangan ketawa, Pak. Jangan ketawa. Itu kesadaran fakultas, kesadaran faktur, kesadaran vaksin ini. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis, Pak. Mereka tidak pernah serius dengan kebaikan, tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran. Mereka cuma main-main, memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan.
kesombongan. Orang-orang tidak pernah serius dengan kebaikan, tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran. Mereka cuma main-main, memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan. Jangan menangis, Pak. Jangan ketawa, Pak. Kesadaran fakultas, kesadaran faktur, kesadaran faksimile, kesadaran fakyu. Memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan. Mereka cuma main-main. Jangan ketawa, Pak. Jangan ketawa. Orang-orang tidak pernah serius dengan kebaikan, tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran. Mereka cuma main-main, memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan. Kesadaran fakultas, kesadaran faktur, kesadaran faksimile, kesadaran fakyu. Orang-orang itu tidak pernah serius dengan kebaikan, tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran. Mereka cuma main-main, memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan. Jangan ketawa, Pak. Jangan ketawa. Menangis, Mak. Jangan menangis. Kesadaran fakultas, kesadaran faktor, kesadaran faksimile, kesadaran fakyu. Mereka cuma main-main, memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan. Jangan menangis, Mak. Jadi konsep Makukar itu memang bukan konsep pemanggungan, tapi sebuah ruang kehadiran. Karena saya berpikir bahwa teater itu sebetulnya fokus, simpel, sederhana. Kemudian syukur-syukur bisa futuristik, mampu membaca zaman. Karena pendahulu-pendahulu kita, penggagas kita itu
selalu berpikir futuristik. Makanya sampai hari ini pikiran mereka masih kita pelajari, masih kita dalami lagi sesuai dengan konteks zaman. Saya berpikir bahwa spirit teater itu sebetulnya itu. Ketika sekian lama saya berteater, kemudian mempelajari tentang kaidah pemangkungan yang konvensional dengan literatur konsepnya Stanislavski atau Meyerhold atau Bertolt Brecht sekalipun, saya pikir sebuah inisiasi yang sebetulnya sudah dipangkas oleh pakem-pakem itu. Nah, saya berpikir bahwa teater bisa kok tidak seperti itu, bisa menyuguhkan sesuatu yang terus bergerak, sesuatu yang hidup, yang tidak dibatasi oleh ruang-ruang konvensi yang kaidah pemangkungan. Makanya saya memilih ruang kehadiran ketimbang sebuah ruang pemangkungan. Dan serunya setiap saya hadir di sebuah tempat, kemarin cuma di Solo, Jogja, Semarang, juga Tegal, itu ruangnya berbeda-beda, sehingga cukup membuat atau memicu saya untuk melakukan upaya kreativitas untuk menyikapi ruang kehadiran, termasuk di sini. Sebetulnya ya masih banyak koordinasi saya dengan Mas apa yang berurusan tadi. Contek. Sama Jaswanto itu ada tanya-tanya. Nah, sebetulnya keinginan saya bahwa teater itu bukan sekedar bisa disikapi sebagai kolektif art, tapi bisa juga seperti sastra, personality art, atau seperti melukis, ini kan personality art. Meskipun kerja kreatifnya kita tidak memungkinkan untuk sendiri, karena kita harus berinteraksi juga dengan ruang dan basic penonton yang jelas. Tapi secara proses kreatif bisa, teater itu bisa personality art, tidak harus kolektif art. Nah, sebenarnya itu yang ada di benak saya. Kenapa saya harus mementaskan fokus, sederhana, syukur-syukur bisa futuristik, kemudian menyikapi teater sebagai personality art. Karena kita selalu kan pada setiap periode tahun tertentu kita menghadapi problem tentang koordinasi, federasi, berarti sekali waktu kita menyikapinya personality itu dulu. Kadang jauh lebih ribet daripada filosofi teater itu sendiri, tapi teater adalah bisa juga diperlakukan seperti orang melukis. Dia adalah personality art, ya, bukan tim yang besar begitu. Jadi di sini Mas Dodi menyikapi teater itu sebagai personality art, jadi sendiri. Meskipun untuk meresponnya kan audiens tetap diperlukan begitu. Saya rasa ini tawaran menarik ya, di tengah-tengah kita sedang sedang sangat ribet sekali dengan teater gitu ya. Teater tuh melibatkan kayak 70 orang dan kadang belum selesai. Kemudian alasan orang untuk berteater kemudian menjadi tidak lagi fokus pada teater itu sendiri, jadi malah lebih ke
eksistensi berkelompok daripada menunjukkan suara dari apa yang ingin disampaikan gitu. Nah tadi saya tertarik karena sebenarnya modal teater Magugat ini modalnya kata-kata begitu ya, modalnya kata-kata dan baca teks yang repetitif karena ya sebetulnya itu esensi yang ingin disampaikan oleh tokoh saya untuk dihantamkan dengan repetitif. Nah tentunya konsekuensinya dengan fluktuasi emosi yang beda-beda. Ya seperti halnya ketika kita meyakini mantra itu bisa masuk ke dalam pikiran dan jiwa kita ketika ada repetitif itu, atau kalau di muslim itu wirid. Kemudian metafor teks yang saya pilih kesadaran fakultas, kesadaran kultur, ya itu kan banyak varian di situ, banyak varian. Misalkan dalam konteks ini saya berpikir bahwa emak itu yang paling merasakan ketika anak-anaknya atau generasi muda itu berbenturan dengan persoalan mahalnya pendidikan. Kemudian faktor itu kan pajak ya, hal-hal yang berkaitan dengan nominal atau uang. Maksimili jelas kita kemarin dihantam oleh gelombang hoak itu yang tidak bisa dikontrol. Hal semacam itu sebenarnya pada realitas paling mendasar emak itu yang paling merasakan kegelisahan. Semuanya metafor teks, kata kalimat kita ambil. Ya syukur-syukur kalau di situ ada penonton yang memang statusnya emak dan sedang mengalami kegelisahan itu gitu. Dan di beberapa kota ya diskusinya sampai ya, merasakan betul kesulitan menyekolahkan anak. Bayangkan TK aja sudah ada sekarang wisuda ya. TK SD itu uang semua itu dan biaya mahal untuk pendidikan. Dan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berpihak pada kebenaran atau keseriusan kebaikan, hal yang sangat dieksploitir untuk dimasukkan pada wilayah sistem pendidikan. Nah, itu kesadaran fakultas. Kesadaran fakultas yang dipinjam untuk mengeksploitasi finansial. Dan emak yang merasakan, paling merasakan kalau bapak mungkin hanya ketawa-ketawa sambil nangis gitu nyampe duitnya, tapi emak yang mengatur sirkulasi keuangan. Saya panggil Jenny juga. Pertanyaannya adalah, jadi tadi Bu Sonia menyatakan bahwa pementasan Emak Gugat ini sudah sekian tahun ya? 2015 itu? Ya. Pertanyaan saya adalah dari 2015 sampai 2023 sekarang di Singaraja ini, apakah ada perkembangan gitu? Maksudnya mungkin naskahnya tetap seperti itu, tetapi apakah bentuk pemanggungannya atau cara menghadirkan itu di ruang kehadiran itu berbeda-beda gitu? Misalnya pada tahun 2015 di kota ini seperti ini, kemudian apakah durasinya juga berubah gitu misalnya? Misalnya tadi di sini mungkin sekitar 15 menit atau 20, apakah selalu seperti itu atau ada penanda aku akan mengulangnya sekian kali, atau apa efek yang kemudian membuat akan kuhentikan di sini?
Dan itulah perkembangannya dari 2015 sampai 2023 itu kan sudah sangat lama itu. Perkembangan apa yang terjadi atau eksplorasi apa yang kemudian dilakukan atau ditemukan gitu. Terima kasih. Awal-awal Mak Gugat ini 2015 itu saya pentas di UIN Sunan Ampel di Surabaya. Itu outdoor itu acaranya di ruang terbuka. Dan itu saya masih belum punya kepercayaan diri. Saya masih membalut semua tubuh saya dengan perban, terus membawa payung untuk efek supaya lampu itu pantulannya bisa mencahayai. Nah, beberapa kali itu saya lakukan, kemudian ada teman-teman yang memberi masukan. Kenapa kok nggak sekalian ekspresinya sekalian apa beda, perubahan emosi, perubahan karakter wajah itu bisa tereksplor. Dan benar juga ya, akhirnya saya menanggalkan sama seperti Kak Pandu, saya dari KMTKSJ. Saya ingin bertanya, kenapa mengawali pementasan tadi dengan berdiam diri beberapa menit kenapa harus memulai sesuatu dengan berdiam diri itu? Apakah memang ada maksud tertentu atau memang ada makna dari hal itu? Terima kasih. Saya sudah melakukan performance art. Bisa jadi saya tambah ketika ada penonton masuk, saya langsung dialog, saya langsung memberi statement dari teks yang tadi. Tapi bisa jadi saya diam sambil mengukur berapa banyak sih yang hadir ini. Ya, itu sebenarnya pendekatan performance art. Dan rata-rata mungkin agak mengejutkan juga teman-teman yang hadir. Apa sudah main? Ada orang di situ. Ya, kalau di prinsip performance art kan interaksi langsung itu kan, meskipun tidak ada komunikasi itu interaksi antara pelaku dengan penontonnya atau yang hadir. Ya, prinsip performance art. Tapi di tempat-tempat yang lain saya tidak selalu seperti itu. Tiba-tiba saya lucu. Saya di Banjarsari itu saya ganti kostumnya di lapangan di sebelah tempat pentas. Saya ke warung-warung gitu, beli kopi gitu, sambil nunggu jam waktu ya, orang-orang di semuanya. Ada beberapa satpol PP yang juga, wah ini perlu diangkut ini ya. Baru masuk ke ada tempat seperti itu. Jadi itu prinsip performance art, membangun satu interaksi yang langsung antara pelaku dengan orang yang hadir di situ atau penonton yang mau. Ya sengaja memang itu kan. Bahkan Mbak Sonia tadi ngajak ngobrol, tapi saya masih ada karakternya ya. Ya. Malah ibunya Mbak Sonia tadi tempat ngobrol. Surabaya. Saya dulu waktu kecil tinggal di Kalibokor. Loh, saya lahir di situ Bu. Saya katut respon juga. Saya lahir di situ di Pucang Sewu. Masa sekolah saya di sampingnya Pasar Pucang Sewu. Tahu semua saya ibu waktu kecilnya di Surabaya. Nah, menarik kan ada interaksi sejarah masalah. Pelaku teater ya, tapi di sini saya menangkap dalam konteks bagaimana Pak Dodi menghadirkan suasana kebaruan dalam setiap pertunjukan yang ada. Dan ini menurut saya ini semacam keberanian sebenarnya ya, yang mungkin istilahnya membuat Pak Dodi ini merdeka sebagai orang gitu kan, tidak terbatas oleh kondisi-kondisi yang membuat Pak Dodi itu seperti terbelenggu gitu kan. Jadi dari apa yang Pak Dodi sampaikan tadi dan apa yang
tadi Pak Rodi ceritakan segitu, dan saya merasa paham gitu kan bagaimana Pak Rodi menangkap situasi sosial yang ada di masyarakat dengan sebuah ungkapan-ungkapan yang sebenarnya sederhana tapi syarat akan makna yang sangat dalam sekali, dan itu memicu semacam diskusi yang sebenarnya bisa masuk semua lini kehidupan di masyarakat. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Nah, peristiwa komunikasi itu kan nggak harus linear. Misalkan saya berpikir bahwa penonton harus paham dengan pertunjukan saya, ternyata nggak paham, tapi bisa merasakan gitu ya. Artinya ada crossing komunikasi, peristiwa komunikasi. Saya yakin Mas ini tidak paham sebetulnya, tapi merasakan juga pertunjukan itu ada peristiwa komunikasi yang crossing. Dan itu bisa terjadi dan terbukti bahwa ada komunikasi. Meskipun target saya kognisinya ternyata yang tersentuh afeksinya, atau target saya afeksinya yang tersentuh kognisinya. Peristiwa komunikasi dalam pertunjukan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tegar Wojika. Jadi sebenarnya saya ada undangan di sana Mas. Tapi tadi karena lewat lokasinya lewat rumah Pak Oli, saya beli ke sini jadinya. Yang saya sempat saya umpan. Gak apa Mas. Nanti saya sampaikan ke teman saya. Jadi saya sejujurnya adalah orang yang awam tentang kreasi sastra, terutama teater. Dan saya nonton teater itu terakhir ketika zaman saya kuliah di Udayana. Karena ketika kami di PEM Udayana itu sering juga mengundang teman-teman teater untuk pentas. Jadi beberapa pentas teater yang saya tahu seperti Yakiber, Teater Angin. Tapi pementasan Mas tadi itu membawa semacam warna baru buat pemahaman saya awal ini. Dan ternyata teater juga bisa disampaikan tidak mesti banyak orang seperti saya tadi bilang, tapi sudah cukup dengan diri sendiri menyampaikan apa yang ingin diekspresikan begitu. Nah, kalau saya lihat sebagai orang awam, saya selalu sependapat dengan seorang kritikus sastra Prancis namanya Roland Barthes. Jadi kalau beliau selalu menyampaikan bahwa ketika suatu karya sastra dalam bentuk tulisan, maka si pembaca itu boleh menginterpretasikannya secara bebas. Bagi saya karya teater pun seperti itu. Gitu. Kalau Mas tadi menyampaikan bahwa judulnya adalah Makugat, yang di pikiran saya tadi itu adalah Indonesia Menggugat. Gitu. Jadi kalau dulu Indonesia Menggugat kemudian menggugat kolonialisme, Makugat buat saya itu menggugat kolonialisme gaya baru. Salah satunya adalah komersialisasi pendidikan. Gitu. Dan kalau saya lihat dari apa yang Mas sampaikan tadi, timbul pertanyaan di diri saya, sebenarnya kalau dalam karya-karya Mas itu ada nggak terinspirasi dari tokoh politik mungkin atau filsuf, atau itu memang tercipta dari alam semesta berpikir Mas sendiri? Terima kasih. Tempat berpikir. Sebetulnya kan kegelisahan saya beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana terputusnya kebijakan penguasa dengan masyarakat bawah yang membuat masyarakat menjadi delirium, memiliki patologi penyakit sosial. Salah satunya meracau. Dulu kan 2017 itu saya merasakan sekali, kok banyak orang meracau ya di medsos. Terus tiba-tiba muncul manipulasi, marah, panik. Masyarakat banyak yang menjadi pelaku manipulatif gitu. Terus tiba-tiba kelainan seksual, sampai sadisme. Dan sadisme itu sampai sekarang. Dan ada empat patologi itu: meracau, manipulatif, terus kelainan seksual, sadisme. Dan Mak Gugat ini sebenarnya salah satu dari pengidap delirium itu, penyakit sosial yang namanya penyakit meracau. Mana-mana meracau di pasar, meracau ngomel, ya ini kegilaan ya, kegilaan sosial sebenarnya, karena
Karena sempat terjadi beberapa tahun yang lalu, masyarakat merasa ada yang terputus antara kebijakan penguasa dengan masyarakat di bawah, sehingga memunculkan penyakit sosial. Dan bagi saya itu bahaya. Kalau saya berpikir bahwa Mak Bukan ini berangkat dari konteks politik, biarilah Mak Bukan ini salah satu orang yang mengidap penyakit sosial, kegiatan sosial. Dia mengidap penyakit meracau, dan sampai sekarang sadisme. Kemarin itu ada yang anaknya dibikin pacar, yang menganiaya. Sebelum itu ada yang dua wanita dicor tembok. Sebelum itu ada versi Sambo. Dia lumayan. Dan ini efek dari keputusan kebijakan penguasa dengan masyarakat arus. Kita harus biarkan. Ini Mak Bukan harus se-Indonesia gitu. Kita soal itu. Itu Mas kalau ke ranah politik, kualitasnya oleh ada salah satu yang mengatakan, kebetulan tokoh juga Kang Sobari, Muhammad Sobari itu nonton pertunjukan saya. Setelah itu ada diskusi, tapi diskusinya itu tentang politik resisten, politik perlawanan. Dan hanya itu, Kang Sobari itu menyebut bahwa pertunjukan saya ini politik resisten. Artinya dia membedakan antara puisi dan poetik. Poetik itu lebih pada ruang kegelisahan itu yang dieksplorasi, ruang kegelisahan, muatan kegelisahan itu yang dieksplorasi atau diekspresikan. Tapi saya juga mengenal ada pembacaan puisi, ada deklamasi, kemudian ada puisi performatif, ada puisi performatif, puisi yang dikemas menjadi sebuah performance entah teater, entah tari. Ya, saya sih tidak berniat untuk mengklaim bahwa bukan saya ini politik resisten atau tapi tetap saja itu saya serahkan kepada penonton, teman-temannya. Dan saya senang ada Pak Tatan juga, Pak Tatan Daniel, dia seorang penyair di Jakarta, nulis juga tentang politik resisten yang korelasinya dengan pertunjukan Mak Bukan. Saya dikirim, wah ini menarik, ada tambahan referensi tentang korelasi pertunjukan Mak Bukan dengan genre-genre seperti politik resisten atau puisi performatif atau deklamasi. Dan pikir itu saya tidak punya kapasitas untuk meyakinkan bahwa ini politik resisten, ini deklamasi atau puisi eksplorasi atau puisi ekspresif. Tidak apa-apa, biar tafsir penonton atau yang hadir aja yang mengatakan, dan saya menerima sebagai referensi. Jadi maaf saya tidak bisa menjawab. Oke. Mas Odi ini nggak memerlukan panggung sih sebenarnya, karena dimanapun bisa main, gitu kan, tidak perlu ditata lah panggungnya seperti itu. Tapi kepikiran nggak? Saya membayangkan pementasan bukan hanya dimulai dari Mas Diam itu saja waktu tadi dia di depan gitu. Saya berpikir pementasan sudah dimulai dari keberangkatan Mas kemarin dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya ke sini itu saya berpikir teater itu sudah mulai dari situ. Mas sudah bermain sebenarnya dari Surabaya sampai di sini. Kenapa misalnya menyeberang terus nyari Isuzu apa itu kan sebenarnya bisa artinya lumayan
lumayan bersambung dengan ketika mulai pentas di sini. Artinya tidak ada sebenarnya Mas menuju panggung ke Mahima gitu kan, tidak ada, karena semuanya saya pikir dengan konsep pementasan seperti itu semuanya adalah panggung gitu. Ya, panggung. Dulu kan pernah ada orang main monolog, siapa, Mas Wani ya, Wani Darmawan itu pernah main monolog di kereta dari Jogja ke mana, dia ke Bandung apa ke Surabaya. Tapi saya berpikir kalau Mas main misalnya naik kapal baru naik di Ketapang itu, terus di kapal itu langsung main seperti tadi itu kan, langsung senternya dinyalakan, terus langsung bisik-bisik kan, itu bisa jadi panggung dadakan. Artinya sama aja kan. Mas juga tadi bilang bahwa aktor mencari penonton gitu kan, itu bisa responnya bisa berbeda ketimbang orang-orang yang sudah lumayan mengenal teater lah gitu, maksudnya sudah mengenal dasar-dasar teater bermain, mereka menonton, mereka mempersiapkan diri menonton. Tapi kalau misalnya di kapal itu kan mereka tidak mempersiapkan diri, tapi responnya itu seperti apa gitu. Saran saya itu bisa nggak di satu kali Mas memikirkan pentas seperti itu, misalnya dari Surabaya ke Bali, tentu saja misalnya ngajak kameramen gitu misalnya untuk jadi saksi lah, jadi pewarta bahwa apa yang Mas sudah lakukan dari Surabaya ke sini dan bagaimana responnya, ada tukang catat lah itu kan, seperti itu. Saya berpikir itu menarik juga dilakukan Mas, bisa dicoba gitu kan. Ini makanya saya bilang ini cuma saya menyarankan atau usul seperti itu. Nanti kalau misalnya bisa mementas seperti itu dengan membawa satu tukang catat aja, bawa HP aja gitu, seperti Mas Hendra Umar ini yang bawa HP kemana-mana, terus mencatat apa respon penonton. Misalnya pilih jalur-jalur yang menarik dari Surabaya ke Bali, menyeberang di Gilimanuk, Ketapang Gilimanuk, atau satu kali dari Surabaya lewat Pantura, seluruh Pantura itu, seluruh warung-warung itu kita warung di pinggir pantai itu misalnya disinggahi, terus tiba-tiba Mas jangan ketawa Pak, jangan nangis Pak, gitu kan, semacam itu kan, bagaimana respon mereka gitu kan, itu sepertinya menarik gitu Mas. Saya memikirkan itu pasti menarik kan, karena panggungnya kan sama juga gitu kan, samanya bukan panggung yang ditata juga di panggung Mahima atau di mana pun kan juga tidak ditata secara artistik, artinya secara serius ditata. Itu saja sebenarnya usulan saya Mas. Terima kasih. Bagaimana tiba-tiba kalau kamu main di pasar atau di jalan, satu keramaian yang tanpa ada koordinasi apa? Sebenarnya pernah saya lakukan itu. 2017 waktu pembongkaran Balai Pemuda itu, masjid di Balai Pemuda itu kan banyak perlawanan dari teman-teman seniman tentang bagaimana Risma yang dianggap fasis dalam hal membangun kota. Saya tiba-tiba ada di situ, kebetulan ada alat-alat berat untuk membangun dokter. Tiba-tiba saya hadir tanpa. Nah, kebetulan ada festival pendidikan waktu itu, pakai kain jatuh besar. Kebetulan mereka juga waktu JR, saya masuk buyar kan. Ya efeknya Satpol PP pada. Tapi kebetulan karena di Balai Pemuda, karena banyak teman-teman seniman juga yang tahu, maka mereka coba membiarkan, menjaga. Dan reaksinya seperti itu, masyarakat akan, ya waktu itu reaksinya penonton awam itu tiba-tiba ikut mobile, saya bergerak kemanapun itu mereka kayak orang sukan itu ya. Wah ini pernah sih sebenarnya, cuman ya kalau di tempat-tempat yang lain misalkan kapal atau pasar atau apa yang risiko ketersinggungan masyarakat itu besar, itu juga pikir-pikir juga.
Wah ini pasti ada risiko ketersinggungan itu. Kecuali kalau memang, nah ini kolektif art lagi, ada beberapa teman yang mengawal. Itu kan maksudnya ada kawalan. Ada yang mengawal. Orang akan berpikir, oh ini memang sengaja untuk dokumentasi ya. Tetapi menurut saya usulannya menarik. Kemarin juga Pak Eko bilang, iya Pak, kayaknya perlu dicoba ya. Saya mentasi pasar burung gitu. Gimana, atau pasar sapi kalau di Bangkalan atau di Madura kan ada pasar amot enak. Apa saya dibacok apa enggak lagi? Aduh ya ampun, serem banget. Ya terima kasih Mas itu. Minimal harus dikasih tulisan tak?